relasi hubungan antara gereja dengan masyarakat, umat secara keseluruhan itu bagaimana selama ini? Kegiatan keuskupan Philadelphia. Baik, selamat siang. Di dalam hubungan antara umat gereja setempat atau algon atau gereja paroki selalu berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Maka di dalam struktur lingkungan itu ada 8. Yang terpenting ada 2 untuk keluar, yaitu hubungan masyarakat dengan umat Katolik ada di dalam seksi namanya seksi pengabdian masyarakat. Nah, itu ada hubungan antar agama dan mereka yang betul-betul terlibat langsung di dalam masyarakat seperti RT, RW, PNS, dokter, TNI, Polri, dan semua yang terlibat di dalam masyarakat bukan menjadi penonton, tapi memang ada, nyata, mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, mereka inilah yang menggerakkan dengan tadi prinsipnya solidaritas kepada sesamanya, tidak memandang bahwa kamu imannya yang lain, tapi bagaimana kasih itu bisa membawa masyarakat sekitar gereja ikut andil bersama. Contoh, kalau setiap Natal teman-teman Banser, teman-teman yang lain seperti PDI, Satgasnya hadir, bukan karena mereka dipanggil, tapi keinginan kedua-duanya untuk bagaimana keterlibatannya. Nah, hubungan yang demikian ini tadi, karena apa? Kedua-duanya hanya menunjukkan kasih kepada sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan kemanusiaan. Yang terpenting adalah kemanusiaannya. Bukan kita melihat imannya, tapi bagaimana pertolongan kasih itu ada harapan untuk kawan-kawan dan yang lain masyarakat. Kita harus merasa peka terhadap mereka. Nah, itulah yang menyebabkan keterlibatannya tidak dengan tanda salib. Tapi bagaimana kasih itu kita terbuka. Tangan kita bukan menggenggam tapi merangkul mereka semua. Nah, bila perlu dengan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini perlu waktu karena yang 2 SDM-nya. Yang pertama yang membina terhadap masyarakat dan yang dibina. Selama ini bentuk konkretnya Paroki Algon kepada masyarakat apa saja? Secara umat secara keseluruhan. Seperti contoh kita membentuk di Tubanan, yaitu ekologi. Tim relawan kemanusiaan ini masuk ke sana melalui umat kita yang urban. Umat urban ini adalah umat yang terkungkung oleh industri, terjebak di dalam posisi kota Surabaya yang penuh dengan industrial. Mereka gak iso keluar dari sebagai buruh, sebagai karyawan yang di kalangan middle low. Sehingga perlu gereja memberikan pertolongan. Dengan apa? Kita bangun rumah sayur, bikin kolam ikan untuk kesehatan mereka, nutrisinya, gizinya. Tapi dirasakan oleh lingkungan setempat. Tonggone nek wayahe panen melok ngrasakno ngono. Namun kita mau masuk ke dalam ranah pemberdayaan yang lebih lagi, kita tidak bisa lepas dari kelurahan. Kita tidak bisa melewati itu. Iya, maka perlu kerjasama. Contoh di daerah Sonowijenan, Kecamatan Sukomanunggal, kelurahannya Sonowijenan, menjadi taman observasi hidroponik dan organik. Keterlibatannya siapa? Umat, DERT. Tapi wani ketokno biaya melalui izin kelurahan, kecamatan, justru dia menjadi wakil pada saat tahun lalu menjadi juara di antara 10 kategorial, dia menjadi salah satunya. Di komplek perumahan elit, tapi wani terjun RT ini
nyata memanfaatkan fasilitas umum untuk ditanami anggur, ditanami sayur dan semuanya. Nah, keterlibatan ini tidak bisa serta-merta aja, tapi proses. Perlu proses. Seperti Algon ambil Jamal. Ini proses loh. Kita tidak bicara 1-2 tahun, tapi kita sudah masuk 15 tahun, Kak. Kita sudah berproses dan menjadi jaringan yang tetap, sehingga Romo Siga bisa hadir di situ melalui Pak Ruby dan semuanya. Nah, artinya apa? Kita harus membuat jaringan lagi. Loh, nek iso nanggone Bapak, tapi kan terkendala waktu itu. Mau ke Bojonegoro, kita perlu juga ada kawan-kawan Bojonegoro yang mau saling terlibat. Nah, kalau jaringan-jaringan ini tadi terbentuk, maka umat gereja atau umat Katolik tidak perlu memakai simbol-simbol, tapi keterlibatan langsung manusianya secara kemanusiaan bisa diterima di kalangan masyarakat luas. Apa saja yang ada bentuk keterlibatan membangun umat secara keseluruhan, secara umum, bukan hanya Katolik? Banyak belajar dari paroki gereja Alphons, karena memang tidak bisa jalan sendiri. Nah, konkret saya meneruskan apa yang sudah ada, sudah terbangun. Menariknya di gereja Santo Stefanus itu, Manuan itu berada di tengah masyarakat, terhitung 0 meter, jadi bersinggungan langsung. Satu, perjumpaan selalu. 3, itu yang kedua. Yang ketiga, yang jarak dekat yang bisa saya sharingkan, misalnya nonton bareng sepak bola, tapi baru sekali, waktu final aja. Yang sebelumnya yang nonton TV simpan siur, yang formal dibuatkan nonton bersama. Lalu soal 5K, keamanan, kenyamanan, kebersihan. Baru-baru ini kan saya juga melobi RT RW supaya ikut bergerak bersama, jaga kebersihan, parit. Bukan hanya untuk kepentingan gereja, tapi untuk bersama. Dan terjadi, bahkan warung-warung itu dibersihkan oleh mereka sendiri. Oleh gereja pernah dimodali dan di format baru. Yang lain minta, ya kita kasih seperti itu. Lalu baksos kacamata dengan 4 tahap survei untuk lansia masyarakat sekitar, dan termasuk di Taman Gading itu wilayah Gresik. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh spiritual juga kita bantu. Terjadi komunikasi. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa gereja paroki Santo Stefanus itu jalan sendiri, tidak bisa. Itu bentuk dari koordinasi, komunikasi dari gereja-gereja. Nah, kalau yang meneruskan tradisi itu memang masyarakat sudah biasa umat Katolik, tapi harus ada leadernya. Nah, salah satu tokohnya itu ya Pak Rubianto yang banyak bergerak di kerasulan, meskipun tidak berada di struktur. Kalau sebelumnya di DPP, lalu di DPKP, DPP itu Dewan Pastoral Paroki, tidak di seksi kerasulan, pendekatan masyarakat itu, tapi dia selalu support terus. Nah, ini dari mana dia? Ternyata dari level KPKP Surabaya Barat dengan 6 gereja itu sudah terbentuk jaringannya. Bahkan yang menarik itu kan, saya kenal Gus Nur Salim di Lamongan itu ya lewat Pak Ruby. Yang diucapkan Mas Daud tadi kan ada kendala sumber daya manusia atau kekurangan sumber daya manusia dalam bidang sumber daya masyarakat. Misalnya pemberdayaan masyarakat itu harus menguasai analisis sosial, analisis kultural, bagaimana metode scientific problem solving, menangani masalah, dan seterusnya. Ini kira-kira ada nggak penajaman atau penguatan SDM di teman-teman Katolik
untuk mempunyai kemampuan dalam bidang empowerment, pemberdayaan masyarakat? Kalau saya soal itu utama ya, utama. Tapi yang saya lakukan itu, kehidupan di kampung itu sering terjadi begini. Ayo kumpul, kita penajaman. Justru penajamannya itu di lapangan. Satu, ketemu. Jadi kan spiritnya, daya hidupnya itu Allah yang menjadi manusia. Jadi nemoni, menungsoki supaya diangkat jadi urip genah neh. Di lapangan aja ya. Iya. Belum ada misalnya forum yang misalnya pelatihan. Iya. Itu ada. Untuk menempa tenaga-tenaga. Ya. Ada. Banyak sekali, malah tempat pulaan ilmu di Katolik. Ada kaderisasi, Contohnya apa ya? ya kaderisasi, pansos itu ada. Jadi Yang dilaksanakan oleh ya paroki. paroki. Ya dikatakan Pak Daud tadi bukan tidak ada pemberdayaan, tapi sudah dimulai seksi pemberdayaan masyarakat itu, seksi pengabdian masyarakat itu ada di sel paling kecil di gereja itu di lingkungan. Karena lingkungan itu hadir di tengah masyarakat, dia harus hidup bermasyarakat dengan RT RW, harus menjadi RT kalau bisa. Ya di RW maka ada jadi RT jadi RW. Nah, itu kan yang di lapangan. Kira-kira ada nggak forum khusus Ada. yang menempa Iya. SDM? Bukan hanya forum pedoman, Ya. Apa itu bentuknya misalnya? buku pedoman. Jadi dokumen-dokumen semua itu Ya. malah banyak sekali untuk dan itu dibuat menjadi program per tahun. Jadi ada program kerasulan umum. Kerasulan umum itu meliputi dari kerasulan awam, hubungan antara agama kepercayaan, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Ada 3 itu gereja yang ada di luar. Kaitannya dengan Natal itu kerasulan umum dengan kebinekaan seperti ini. Orang dalam terang Natal harus semakin bijak, semakin cerdas, semakin kreatif mengimplementasikan, mewujudkan kasih kui. Penempaan bekal ini berupa ceramah, Pembinaan, pembinaan. soft skill. Itu ada pembinaan. Beberapa hari atau cuma beberapa program itu. Program itu ada yang berhari-hari, ada sekolah-sekolahnya. Sehingga sekolah ini tidak hanya orang Katolik juga yang ikut. Misalnya komunikasi sosial di gereja itu banyak. Soalnya saya dulu kenal ilmu-ilmu analisa sosial, macam-macam itu dari teman-teman Katolik juga. Ya itu kader-kader. Mereka adalah bagian dari kader-kader Yang meneruskan. Ada sekolah kaderisasi, ada sekolah kerasulan, ada sekolah pengembangan sosial ekonomi. Itu sekolah-sekolah yang dibuat seperti kurikulum, tetapi anggota atau muridnya atau mahasiswanya itu ya orang-orang dari mana-mana. Ya tidak sekolah, bukan sekolah formal dapat ijazah, hanya dapat sertifikat. Dan sekolah komsos ini ada komunikasi sosial ya. Banyak podcast itu banyak. Dan itu memang ada jurnalistik, fotografi, sinematografi. Kelas bahkan ini entrepreneurship